Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amelia Levi. Saya adalah mahasiswi pasca sarjana untuk program master pada mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem untuk semester 1 di Sistem Informasi ITS tahun 2023. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial pada poin 2 ini, di mana video tutorial tersebut akan menjelaskan bagaimana saya implementasikan salah satu service yang menjadi salah satu tanggung jawab saya pada proyek tugas akhir terkait dengan pembuatan aplikasi dari event olahraga untuk Disnatalis di ITS. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari service apa yang akan saya buat, mungkin kegunaannya, kemudian flowchartnya atau rancangannya dan sebagainya, dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Baik, yang pertama mungkin saya akan sebentar. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan use case diagram untuk aplikasi apa yang dibuat. Jadi di sini itu adalah aplikasi untuk event olahraga, salah satunya adalah tenis meja yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Disnatalis di ITS. Yang pertama, saya akan menjelaskan ada berapa saja aktor di dalamnya yang terlibat dalam aplikasi ini. Yang pertama ada admin, kemudian ada panitia, kemudian ada tamu dan peserta. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah menampilkan tampilan home, kemudian ada FAQ, persyaratan, apa saja yang bisa persyaratan apa saja untuk bisa mengikuti pertandingan tenis meja ini, kemudian deskripsi kompetisinya seperti apa, scoreboard, kemudian penjelasan timeline, ada alur pendaftaran juga. Kemudian aktivitas lainnya yang bisa dilakukan oleh peserta adalah register. Kemudian ada aktivitas login, data peserta, logout, pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Di sini bisa kita lihat aktornya bisa melakukan aktivitas apa saja berdasarkan dari penarikan aktivitas di sini bisa dilihat sendiri. Kemudian apa sih yang merupakan tanggung jawab dari case saya pada saat ini? Itu adalah saya bertanggung jawab untuk laporan pembayaran yang bisa dilakukan oleh admin ataupun oleh panitia. Nah, dari use case diagram ini kan terdiri dari banyak sekali aktivitas, yang salah satunya itu adalah di sini mungkin bisa dilihat sendiri dari penjelasannya ini apa saja. Kemudian kita lanjut Kemudian kita lanjutkan kepada use case description. Di sini use case description-nya saya khusus menjelaskan terkait tentang laporan pembayaran saja. Di mana laporan pembayaran ini itu adalah case tanggung jawab saya, Sabrina Amelia Levi. Kemudian aktornya yang melakukan itu, primary aktornya adalah admin, secondary aktornya adalah panitia. Untuk brief description-nya sendiri itu adalah aktivitas untuk melihat rekap data peserta yang sudah melakukan pembayaran. Kemudian untuk relationship-nya atau base use case-nya itu kepada konfirmasi pembayaran. Jadi setelah melakukan case pembayaran nanti akan berelasi kepada data di laporan pembayaran ini. Untuk preconditionnya sendiri apa saja yang harus dilaksanakan, yaitu pengguna berhasil
login sebagai admin atau panitia untuk dapat mengakses status data peserta yang sudah melakukan pembayaran. Kemudian untuk normal flow eventnya, yang pertama adalah admin panitia berhasil melakukan login pada sistem. Kemudian admin berhasil masuk pada menu data pembayaran. Kemudian setelah itu admin akan melihat status data peserta baik yang sudah maupun belum melakukan pembayaran, dibedakan melalui atribut status pembayaran. Kemudian flow yang terakhir adalah admin dapat melakukan ekspor data peserta dengan cara memilih data mana saja yang akan diekspor sesuai dengan kebutuhan untuk pelaporan oleh admin atau panitia. Untuk subflow-nya sendiri itu yang pertama adalah filter data peserta yang sudah dibayar. Jadi di sini sistem akan melakukan filter data atau sorting berdasarkan atribut status bayar. Dimana yang pertama adalah flow-nya, admin telah melakukan login pada sistem, kemudian admin masuk melalui menu data pembayaran, kemudian admin melakukan aksi dengan memilih beberapa data yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan. Yang keempat adalah data dapat diekspor. Untuk alternatif flow-nya sendiri itu adalah apabila update status pembayaran pada sistem belum terupdate secara otomatis. Baik, saya ulangi, apabila update status pembayaran pada sistem belum terupdate secara otomatis, maka admin bisa melakukan update status pembayaran peserta secara manual dengan cara mengedit data peserta yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian admin juga dapat melakukan filter untuk status pembayaran peserta, maka admin dapat menggunakan filter default yang sudah ditetapkan pada sistem, di mana sistem telah mengurutkan data peserta berdasarkan status pembayarannya agar data tetap bisa direkap oleh admin. Untuk kemudian rancangannya adalah rancangan selanjutnya adalah rancangan untuk SOA. Pada implementasi case yang saya kerjakan ini untuk case laporan pembayaran itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama ada test service layer, di mana ada service untuk inisiasi data peserta. Kemudian ada entity service layer, ada service peserta dan service pembayaran. Kemudian untuk utility service layer, di mana ada service notifikasi dan service dokumen. Jadi untuk inisiasi data peserta ini yang pertama dia harus dilakukan dulu karena untuk menampilkan keseluruhan data peserta. Sedangkan untuk service peserta itu nanti dia dibutuhkan memang datanya untuk bisa diolah. Jadi data peserta inilah yang nanti akan diolah oleh admin untuk pelaporannya. Sedangkan data pembayaran itu dia termasuk dalam data peserta sebenarnya, hanya saja yang membedakan adalah status bayarnya. Jadi ada atribut status bayar di mana nanti dia itu dibedakan antara status belum dan sudah bayar. Untuk utility service layer ini ada notifikasi dan dokumen. Notifikasi ini adalah untuk memberikan warning apabila ada kejadian-kejadian ketika kita harus mengedit, menghapus dan menambah data peserta, itu apakah berhasil atau tidak dilakukan aktivitasnya. Kemudian untuk dokumen ini adalah untuk dokumen yang diunduh oleh admin. Kemudian ini adalah service yang dibuat, yaitu ada service peserta dan service pembayaran. Di sini kita bisa melihat ada 3 kemampuan service untuk service peserta, yaitu adalah get data. Di sini ada get data peserta, kemudian dia bisa melakukan kemampuan service update atau edit, di mana aktivitasnya, kemampuan servisnya adalah untuk get ID peserta dan post ID peserta. Kemudian untuk tambah data peserta, dia bisa melakukan post data peserta. Untuk data pembayaran ada 2 kemampuan service, yaitu get data dan update
edit data. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk rancangannya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke implementasi pada program Node.js. Jadi di sini saya menggunakan Node.js dengan nanti ditampilkan ke HTML dan menggunakan database MySQL. Pada dasarnya di sini saya menggunakan aktivitas CRUD secara sederhana atau create, read, kemudian dan sebagainya itu secara sederhana untuk melakukan aktivitas-aktivitas di laporan pembayaran oleh admin ini. Yang pertama kita bisa menyiapkan proyeknya dulu. Jadi kita sudah siapkan dulu folder kita, folder untuk project kita, dimana di sini saya meletakkannya pada folder C, namanya adalah tugas UAS. Kita buka command prompt, masuk ke directory tugas UAS ini. Kemudian kita akan jalankan perintah npm init y. Ini adalah untuk instalasi npm-nya, untuk instalasi Express-nya. Kemudian kita perlu menginstal pula yang namanya Express untuk MySQL-nya, yaitu adalah npm install Express MySQL ECS. Ini biar ECS ini nanti biar bisa menampilkan file HTML-nya. Kemudian kita yang pertama harus membuat file app.js. File app.js ini nanti dia digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang akan dipanggil di aktivitas-aktivitas di admin. Jadi app.js ini nanti dia disimpan di main folder di tugas UAS. Itu isinya adalah berupa fungsi-fungsi dari apa saja yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama bisa kita lihat sendiri, di sini kita harus mengimport library yang diperlukan dulu. Misalnya ini ada const express require express, kemudian ada concept parser require json.csv untuk gunanya untuk import JSON. Kemudian kita melakukan inisialisasi aplikasi Express, dan jangan lupa kita juga harus melakukan pengaturan untuk MySQL karena nanti kita akan membutuhkan data untuk menyimpan dan memanggil di database itu. Jadi di sini saya menggunakan langkah-langkah seperti ini. Untuk hostnya ini kita pakai localhost, user rootnya, passwordnya kita kosongkan atau bisa disesuaikan dengan MySQL kita. Kemudian ada database, di sini nama databasenya saya mudahkan aja, yaitu adalah tugas UAS. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat koneksi ke basis data MySQL. Jadi nanti apabila kita jalankan di command prompt-nya nanti akan ada status, yaitu terhubung ke basis data MySQL. Ini menandakan bahwa koneksi telah tersambung. Kemudian untuk pengaturan ECS-nya nanti untuk view engine itu seperti ini. Kemudian kita lakukan juga middleware untuk membaca data dari form, karena kita nanti akan melakukan proses edit dan tambah, maka perlu adanya data form yang kita lakukan di sana. Kemudian ada tampilkan daftar pengguna. Ini gunanya untuk menampilkan seluruh data yang ada pada
servis pengguna. Kemudian ada tampilkan form tambah pengguna, ini untuk menampilkan formnya. Kemudian nanti kita ada tambah pengguna ke basis data, jadi setelah formnya tampil nanti kita akan menambahkan datanya ke basis data, kemudian akan dilakukan pengecekan apakah data sudah ada dalam database atau tidak. Jika data sudah ada, maka akan muncul pesan peringatan yaitu warning dengan tulisan data sudah ada dalam database, silakan periksa kembali data Anda. Kemudian jika data belum ada, lanjutkan dengan query insert. Kemudian kita juga bisa melakukan fungsi dari form edit pengguna. Kemudian setelah formnya muncul, maka akan ada edit pengguna dalam basis data. Jadi nanti di basis datanya juga akan diupdate. Ini fungsinya seperti ini. Kemudian data dari pengguna juga bisa kita hapus per datanya. Nah, kemudian kita akan melakukan proses unduh dengan cara kita membuat dulu rute untuk mengunduh data terpilih. Ini ada fungsi-fungsinya, kemudian query ke basis data untuk mendapatkan data yang memang sudah dipilih oleh kita, kemudian kita konversikan data menjadi format CSV, kemudian kita simpan file CSV tersebut. Setelah berhasil, maka file CSV tersebut akan merespon dengan nama file yang valid. Kemudian kita buat rute untuk mengunduh file. Jadi di sini kita buat rutenya dulu, kemudian memeriksa keberadaan file yang memang ingin kita unduh tadi. Kemudian nanti akan dikirimkan file sebagai respon dengan nama file yang valid. Di sini saya juga akan menjalankan aplikasi ini pada server port 3 localhost 3000. Ini portnya bisa disesuaikan dengan keinginan dari pengguna masing-masing. Nah, bagaimana? Jadi apps.js ini dia hanya untuk melakukan backend untuk fungsi-fungsi yang memang akan dilakukan pada aplikasinya. Jadi nanti fungsi-fungsi ini yang akan kita panggil di HTML-nya untuk ditampilkan. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk tugas UAS ini kita memiliki beberapa directory. Di dalamnya adalah node modules, itu adalah dari modules yang sudah kita install tadi, yang ada npm init itu, kemudian ada yang lain sebagainya. Kemudian kita buat file, maksud saya file directory untuk views, dimana nanti ini akan menampilkan HTML-nya. Jadi di views ini nanti isinya ada apa saja yang akan dipanggil di aplikasi untuk ditampilkan. Yang pertama ada index, kemudian ada form edit, kemudian ada form add, itu adalah tambah pengguna. Selain itu kita juga akan menambahkan form, maksud saya file directory publik, dimana nanti itu dia akan memanggil CSS-nya. Jadi CSS-nya kita taruh di publik. Nanti bisa jadi kalau ada file CSV-nya juga nanti disimpan di publik, atau kalau misalnya mau menambahkan icon atau gambar-gambar lain nanti disimpannya di publik itu. Oke. Jadi untuk indeks di sini saya pakai HTML biasa. Di sini ada script untuk CSS-nya, untuk tampilannya nanti. Kemudian saya pakai CSS biasa, CSS tambahan untuk tabel. Di sini ada atribut-atribut yang memanggil nanti yang akan ditampilkan, ada select, kemudian ada ID, ada nama, ada email, status bayar, dan aksinya ada edit dan hapus. Di sini kita bisa lihat
ya, datanya. Kemudian untuk edit juga sama, saya menggunakan CSS biasa. Dengan ini saya akan menampilkan form untuk edit data. Kemudian ini ada add, sama isinya juga pemanggilan CSS dan menampilkan form. Kemudian bagaimana nanti kita akan menerapkannya menerapkan service-service itu di aplikasi web atau mobile phone, mungkin akan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.